I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Ina Febrianti dan saya sendiri Muhammad Syawal. Di sini kami akan membawa materi mengenai kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan latar belakang mengenai kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat, sekolah dan masyarakat adalah lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar, sedangkan masyarakat lingkungannya merupakan tempat implikasi dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung jalannya suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai suatu kebutuhan yang berbagai macam dan harus dipenuhi. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mungkin kehidupan manusia akan mengalami hambatan. Dengan kata lain, kebutuhan tidak terpenuhi, maka terjadilah masalah. Salah satu kebutuhan itu adalah pendidikan, yang merupakan kebutuhan individual yang sangat penting bagi kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor utama untuk menentukan pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan dan sumber daya manusia yang terdidik. Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan perluasan dan keadilan untuk memperoleh kesempatan belajar atau pendidikan yang bermutu bagi warga negara Indonesia. Namun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendidikan dan juga kebutuhan pendidikan masyarakat terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Kesenjangan juga terjadi antara mereka yang tinggal di pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan, serta perbedaan tingkat sosial ekonomi. Jadi di sini kami akan mengangkat rumusan masalah, ada 2, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana konsep peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kebutuhan hubungan masyarakat dengan pendidikan. Segala sesuatu yang dirasakan dibutuhkan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan anggota masyarakat merupakan pemahaman mengenai konsep kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan pada pengertian Kamus Oxford adalah keperluan yang muncul dari lingkungan suatu kasus atau suatu tuntutan imperatif akan adanya sesuatu atau untuk memiliki sesuatu. Masyarakat adalah sekumpulan anggota masyarakat individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, melakukan interaksi diikat oleh norma untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan untuk bentuk interaksi sosial. Untuk mewujudkan anggota masyarakat tersebut perlu belajar serta mengamati praktik-praktik kehidupan dalam masyarakat, terutama pengetahuan tentang struktur sosial dan pola interaksi antar warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Humas adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan lembaga atau institusi, dan melaksanakan program-program terencana
yang dapat memenuhi kebutuhan maupun kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut dan juga masyarakat yang terkait. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian di atas, kebutuhan merupakan keperluan yang muncul di setiap titik masalah dan kebutuhan bukan hanya untuk masyarakatnya saja, namun juga pada lembaga pendidikan. Sekolah juga membutuhkan masyarakat demi berjalannya suatu sekolah yang ada di daerah tersebut. Humas memiliki tujuan, yaitu diantaranya mengevaluasi sikap dan opini publik, formulasi dan implementasi prosedur polisi organisasi atas komunikasi organisasi, mengkoordinasi program-program komunikasi, mengembangkan hubungan dan lewat proses komunikasi dua arah, mengembangkan hubungan antar organisasi dan publik. Dan juga humas memiliki fungsi, yaitu yang pertama fungsi konstruktif, dan seorang ahli menjelaskan bahwa jurnalis mengadopsikan fungsi ini sebagai perata jalan. Jadi humas merupakan garda terdepan yang di belakangnya terdiri dari rombongan tujuan-tujuan. Ada tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalia, dan sebagainya. Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi ataupun lembaga. Humas menyiapkan mental organisasi dan juga mengevaluasi pelaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen. Humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik organisasi ataupun lembaga yang diwakilinya. Fungsi kedua di sini yaitu fungsi korektif. Apabila kita mengibaratkan fungsi konstruktif tadi sebagai perata jalan, maka fungsi korektif berperan sebagai pemadam kebakaran, yakni apabila api sudah terlanjur menjalar dan membakar organisasi atau lembaga, maka peranan yang dapat dimainkan oleh humas di sini yaitu memadamkan api tersebut. Artinya, apabila sebuah organisasi atau lembaga pendidikan terjadi masalah yang krisis dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesainya masalah tersebut. Itulah penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya, Ina Febrianti. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu konsep peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingannya bagi satuan pendidikan. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus yang muncul di permukaan. Bahkan satuan pendidikan yang tertutup dan tidak meneruskan program pendidikannya karena tidak mendapat dukungan dari masyarakatnya. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, sedangkan Komite Sekolah adalah lembaga yang terdiri dari unsur orang tua, komunitas, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan Pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan, tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dalam tingkat nasional, provinsi, kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan dan peran tersebut menjadi tanggung jawab komite sekolah.
Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan program-program, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain, yang pertama memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Kemudian yang kedua memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Kemudian untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah, dan gilirannya akan melahirkan rasa saling percaya. Jika masyarakat tersebut merasa memiliki sekolah, maka masyarakat pun akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap sekolah. Dengan demikian, maka dukungan masyarakat baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk yang lain akan lebih mudah diperoleh sekolah untuk biasa menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. Sekolah mesti sebanyak mungkin menjalin komunikasi dengan masyarakat. Titik untuk bisa menghasilkan komunikasi yang efektif yang berupa saling pengertian dan hubungan dengan semakin baik, maka sekolah perlu yang pertama bersikap terbuka dan jujur terhadap masyarakat melalui jalinan komunikasi timbal balik yang saling menghargai. Yang kedua, mampu menyerap aspirasi masyarakat tentang pendidikan yang diharapkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memahami keadaan masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Kemudian yang keempat, menerjemahkan kondisi masyarakat tersebut melalui program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, komunikasi sekolah dalam rangka kerjasama sekolah dengan masyarakat akan menjadi lancar. Kerjasama antar sekolah dengan masyarakat memang terlihat belum maksimal. Bentuk kerjasama dan partisipasi masyarakat bisa bermacam-macam, baik berbentuk materi maupun dalam bentuk non-material. Bentuk non-material misalnya aktif anggota masyarakat dalam kelembagaan komite sekolah, melalui pemberian saran dan ide-ide tentang pengembangan sekolah, sedangkan dalam bentuk materi bisa berupa sumbangan masyarakat kepada sekolah. Kemudian kesimpulan, pengertian kebutuhan bersumber dari kamus maupun para ahli. Kemudian needs berdasarkan pada pengertian di kamus Oxford adalah keperluan yang muncul dari lingkungan suatu kasus atau suatu tuntutan imperatif akan adanya suatu atau memiliki suatu. Astagfirullah. Kemudian yang terakhir itu simpulan. Pengertian kebutuhan bersumber dari kamus maupun para ahli. Kebutuhan needs berdasarkan pada pengertian di kamus Oxford adalah keperluan yang muncul dari lingkungan suatu kasus. Untuk mempertahankan dan melindungi reputasi organisasi perusahaan, memperluas prestasi, menampilkan citra-citra yang mendukung. Riset menunjukkan bahwa konsumen pelanggan lebih sering melakukan buying decision atau keputusan pembelian berdasarkan citra perusahaan. Humas adalah sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan, institusi atau lembaga, dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut, maupun masyarakat yang terkait. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.
Sebaliknya, sekolah harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah, antar sekolah, dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was kissing you with my eyes open.